dua buah hatinya yang kini berada bersama Irish Bella, mantan istrinya. Kalau itu saya kan nggak dapat kabar, karena kan ya kalau masalah ini kan itu kan udah ranah privasi Amar dengan mantan istrinya. Jadi kita ini kan tidak masuk lagi dalam ranah itu karena kan udah selesai semua. Keputusan cerainya udah ingkrah. Kemudian tentu urusan pribadinya ini ya tidak lagi urusannya pengacara lain apabila dia minta pendapat pengacara. Nah selama ini kan hubungnya baik aja. Ya pastilah dia menangis karena kan pertama tuntutan itu tidak masuk akal. Kemudian dia kan masih punya anak-anak yang kecil yang butuh ya pertumbuhannya didampingi dia. Ya kalau rindunya kan dia mulai di tahanan, rutannya Jakbar, ya sampai sekarang kan belum pernah ketemu anak-anak. Pemirsa, meninggalkan sidang kasus narkoba Amar Zoni, kemarin sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda pun kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, lagi-lagi kendala pun terjadi di tengah sidang mediasi yang hingga kini belum juga digelar. Padahal seharusnya dilakukan pada sidang perdana beberapa waktu lalu. Dan kendala itu terjadi lantaran ketidakhadiran Sarwenda selaku tergugat, juga Ruben Onsu sang penggugat. Kita lihat bersama-sama tergugat tetap tidak hadir dalam proses sidang hari ini. Jadi majelis hakim masih memberikan kesempatan untuk memanggil lagi tergugat 1 minggu ke depan. Ya, 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran tergugat. Sidang kita hari ini, sidang Sarwenda hari ini tetap kami tidak hadir di dalam persidangan karena memang sampai hari ini tidak ada perubahan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ya, dengan tidak ada perubahan terkait dengan gugatan, maka kami sepakat untuk tidak hadir. Masih dalam kesempatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Minola Sebayang sebagai kuasa hukum Ruben Onsu pun mengungkap tentang proses sidang yang seolah mandek karena terkendala tentang alamat surat pemanggilan yang tak sesuai, bahkan surat pemanggilan dikembalikan ke pengadilan. Ya, Minola Sebayang mengatakan bahwa dalam pemanggilan pertama oleh pengadilan, Sarwenda sebenarnya sudah menerima surat panggilan, namun dia tidak hadir ke hadapan majelis hakim. Dan dalam pemanggilan kedua dari pihak pengadilan kali ini, Sarwenda mendadak pindah rumah, sehingga panggilan kedua kalinya tidak sampai ke tangan Sarwenda. Untuk itu, pada sidang kemarin, pihak Ruben Onsu memberikan alamat tempat tinggal Sarwenda yang baru, supaya dilakukan pemanggilan secara layak terhadap tergugat oleh pihak pengadilan. Namun, jika kesempatan Sarwenda dipanggil secara layak tidak dimanfaatkan dengan baik, menurut Minola, persidangan akan tetap berjalan tanpa kehadiran pihak tergugat. Panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini. Ya, kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kok tidak tapi kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili hari ini.
Dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya dari tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalaupun tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah karena diterima oleh tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja. Sudah berkomunikasi dengan pihak penggugat, kami sudah ajukan kepada pihak penggugat alamat yang pasti ada orang, ya, alamat baru yang pasti sudah ada, yang pasti ada orang. Nah, lalu dari alamat itu disampaikanlah oleh pihak penggugat, ya, dari pihak Bank Minola hari ini menyampaikanlah ke majelis hakim bahwa sudah punya alamat baru, yang mana nanti minggu depan kami akan dipanggil lagi di alamat baru itu. Akan tetapi, meski keduanya memutuskan untuk bercerai, komunikasi Sarwenda dan Ruben Onsu memang masih tetap terjalin dengan baik, sekalipun tak lagi tinggal satu rumah. Lantas, seperti apa kata pihak Ruben Onsu hingga pihak Sarwenda tentang kemungkinan Sarwenda dan Ruben Onsu akan rujuk? Pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi, partner saya tadi. Tetapi bukan pertengkaran yang wah hebat seperti tidak, ya, hanya perbedaan prinsip yang terus menerus, ya, berantem kecil gitu, ya. Tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi gugatan. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin, ya. Kemungkinan apapun masih mungkin. Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak. Yang bisa saya sampaikan, kita ikuti dia prosesnya sampai akhir. Nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi belum bisa saya pastikan hari ini. Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik, ya, dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini. Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Ardio Henry, Hotshot, berita selebritis paling hot akan menemani Anda. Ya pemirsa, kini Amar Zoni menangis dengan penuh penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya. Semoga nanti ke depannya Amar Zoni bisa memetik pelajaran yang berharga dan selalu diingat jauhi yang namanya narkoba. Dan untuk Ruben Onsu dan juga Sarwenda, semoga nanti hasil keputusannya merupakan keputusan yang baik untuk mereka berdua. Dan pemirsa, setelah saksi Dede memberikan pengakuan tentang kesaksian palsu kasus pembunuhan Vina Cirebon, kemarin akhirnya Mabes Polri melakukan gelar perkara. Dan benarkah Dede ini tuh harus mendapatkan perlindungan khusus dikarenakan saksi utama. Dan sementara itu ada kabar mengejutkan datang dari makam penyanyi Glenn Fredly yang dibakar seseorang yang tidak bertanggung jawab. Wow, kira-kira ini ada motif apa dan seperti apa keadaan makam Glenn Fredly saat ini? Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Hot Shot. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lainnya. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari. 2 kali sehari, lebih cepat ademnya. Adem Sari, yang botol tanpa soda. Ayah pulang. Jangan bawa pulang.
Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula karbol cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Serunya hidup itu kayak roller coaster, tapi gula darah jangan naik turun. Jaga gula darah bersama Diabetasol. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Diabetasol. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapor dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapor. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Olimpiade Paris 2024, pesta olahraga terbesar di dunia. Pertama kali dalam sejarah, kemegahan perhelatan opening ceremony berlangsung di Sungai Seine, Paris. Ajang pembuktian hasil kerja keras dan dedikasi dengan bangga mewakili negaranya. Jadilah saksi sejarah pahlawan olahraga dunia di opening ceremony Olimpiade Paris 2024, 26 Juli pukul 23.30 di SCTV dan video. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci. Berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Mau senyum, nggak pede duluan. Pakai Dade Double Action, aman. Dengan Double Mint Essence dan formula antibakteri. Segarnya bikin akrab. Siap senyum, siap action sepanjang hari. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Tak cukup omong kosong. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag kental manis Gold. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Yang haus. Awas halusinasi. Mau yang lebih nyegerin? Cobain Sprite baru. Dengan lemon dan jeruk nipis, nyegerin. Buat basmi hausmu. Sprite baru, seger bener. Pesta Paris 2024 hanya di SCTV. Aku baru tahu betapa bahayanya BPA. Pantes semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai segitiga nomor 1 sehingga terjamin keamanannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Kebas kesemutan bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Minum Neurobion. Atasi kerusakan saraf pada sumbernya untuk hentikan kebas kesemutan. Neurobion. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Sampai semua.
Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Satu hari lagi, Olimpiade Paris 2024. Official Broadcaster. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri akhirnya melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada Selasa 23 Juli 2024 kemarin. Gelar perkara tersebut dilakukan terkait dengan 7 terpidana seumur hidup yang diduga menjadi korban salah tangkap lantaran kesaksian palsu. Dan saksi Dede yang telah memberikan keterangan palsu itu mengakui kesalahannya dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya bilang kenapa mau buat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, katanya saya kesal sama terpidana itu, Pak. Kata ayah? Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli, Pak. Kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede ya, yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alamin. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu ya, bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar. Mana klien kami juga, saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya, untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Atas pengakuan Dede yang telah memberi kesaksian palsu, tentu juga akan berdampak pada Saka Tatal yang kini tengah mengajukan peninjauan kembali. Saka Tatal menjadi yakin bahwa ia akan memenangkan upaya PK atas kasus salah tangkap yang dialaminya karena pengakuan Dede bisa menjadi novum atau bukti baru. Nah, kalau kesaksian Dede, alhamdulillah buat novum juga bisa jadi buat novum. Juga ada harapan namanya Saka ini benar-benar tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Harapannya lebih tinggi lagi. Ini ada beberapa novum yang baru yang akan kita tambahkan dan akan kita ajukan besok pada tanggal 24 Juni, yang mana novum-novum ini sangat berpengaruh ke depannya terkait dengan pembebasan Saka. Ya, artinya dengan pengajuan besok, ya mudah-mudahan ke depan Saka memang bisa dikatakan bebas murni. Di sisi lain, lewat tayangan live di media sosial, Nikita Mirzani menegur langsung Peggy Setiawan. Lantaran Peggy hingga kini belum juga menemui dan mengucapkan terima kasih langsung kepada Deddy Mulyadi. Menurut Niki, Peggy sudah seharusnya menghubungi Deddy Mulyadi, lantaran Deddy adalah salah satu orang penting dalam kasus pembebasan Peggy. Menurut saya, kamu udah cukup bicaranya, udah cukup. Kalau ada yang mau wawancara lagi, ngomongin tentang kejadian-kejadian yang di dalam penjara lagi, udah kamu tutup mulut aja. Bilang kemarin kan udah ambil aja gitu. Video-videonya yang udah ada. Siap Kak, benar-benar siap. Terus Peggy kenapa nggak nemuin Kang Deddy? Wawancara di keluarga. Oh, tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Ya. Jadi dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Deddy itu speak up tentang Peggy itu
ngebantu banyak sekali. Kok nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara? Memang Peggy artis. Pemirsa, sungguh mengejutkan. Mutia Ayu, istri mendiang Glenn Fredly, memposting keluhan lantaran makam sang penyanyi yang meninggal dunia pada 8 April 2020 itu terlihat mengalami kerusakan. Bekas pembakarannya tidak fatal, tapi nggak boleh ada kayak gini lagi. Tolong, mau apapun itu alasannya, aku secara pribadi tetap tidak suka. Tulis Mutia Ayu sambil mengunggah makam Glenn Fredly yang rumputnya menghitam. Terlihat ada bagian rumput yang terbakar akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan lilin yang tengah menyala di tengah makam. Emang waktu itu kan ada fan-nya yang datang, naruh lilin kan lupa matiin, terus dia pulang, fan-nya itu kita juga pas kita lewat emang pikiran saya juga nggak nyala tuh lilin, makanya jadilah kebakar sampai rumputnya kena lilin itu. Itu emang kesiniin udah hampir 5 harian yang lalu kesiniin tuh kalau nggak salah tuh. Kita pas emang arah mau pulang, habis pas menjelang maghrib itu emang ada yang nyekar kan, fan-nya itu naruh lilin, terus kita juga pas nggak tahu itu pas yang nyekar itu kalau nggak salah tuh 3 orangan ya. Yang satu emang bawa lilin, yang satu menabur bunganya aja kan gitu. Biasanya kalau emang yang ketika ada yang bawa lilin itu naruhnya posisi kan ini, yang 2 ini nih, yang pas bunga ini, yang 2, gitu aja. Pihak keluarga sangat terkejut saat mendapat kabar kerusakan makam Glenn Fredly. Terbakarnya rumput di makam Glenn tentu meninggalkan rasa kecewa. Untuk itu, pihak keluarga meminta agar oknum fans yang membakar lilin memiliki etikat baik untuk meminta maaf. Untuk makam Bung Glenn itu, Mutia selalu nitip ya ke orang-orang makam di situ buat ngejagain gitu. Jadi selalu kontekan. Tiba-tiba kemarin ada kabar bahwa makam Bung Glenn itu terbakar katanya. Ya make sure dong Mutia nanyain kenapa. Jadi ada orang-orang mungkin fansnya Bung Glenn ya, mungkin fansnya datang ke situ, mereka ngebakar, nyalain lilin mungkin lah, nyalain lilin terus nggak tahu ngapain dan akhirnya itu ditinggalin dan akhirnya terbakar gitu. Dari pihak Mutia sih minta tolong aja, mohon ke fans-fansnya Bung Glenn, boleh kalian untuk ziarah ke makamnya Bung Glenn, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas lah. Karena itu kan bisa merusak lingkungan juga, merusak nama baik Bung Glenn juga. Jadi ya kepada teman-teman ya yang merasa udah berziarah ke makamnya Bung Glenn dan melakukan hal itu, ya mohon dengan sangat ada itikat baiklah untuk meminta maaf ke pihak keluarga Mutia, ke Mutianya sendiri, biar biar baik buat semuanya. Saat ini makam sedang dalam tahap perbaikan. Pihak keluarga sangat senang ada fans yang mendoakan Glenn Fredly yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir itu. Namun pihak keluarga meminta agar peziarah tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak makam penyanyi bersuara merdu itu. Masalah kebakar ini kan bisa dirapiin, ntar bisa tunas baru lagi kan rumputnya itu. Sekarang lagi proses dibenahin lagi. Tentu boleh. Kalian sangat boleh sekali berziarah ke makam Bung Glenn, mendoakan yang baik-baik, terus selalu mengharumkan nama baiknya, itu sangat boleh. Kita sangat dari pihak keluarga sangat mengapresiasi terhadap fans Bung Glenn yang bisa berziarah dan mendoakan beliau supaya nama baiknya tetap terjaga.
Ya pemirsa, dengan gelar perkara yang dilakukan ini semoga kasus pembunuhan Vina ini dapat menemukan titik terang. Dan untuk orang yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Dan untuk oknum yang merusak makamnya Glenn Fredly, ingat jangan pernah dilakukan lagi. Dan pemirsa Hotshot melihat penampilan terbaru dari Prilly Latuconsina itu yang luar biasa berubah banget. Makin cantik ya kan, karena bodinya itu kayak merupakan body goals. Nah kira-kira cara apa yang dilakukan Ili nih pemirsa untuk mendapatkan body yang langsing tapi tetap sehat. Dan sementara itu dari laga Piala AFF U19 seperti apa nih ya perjuangan Garuda Muda melawan Timur Leste di laga terakhir grup A di matchday ketiga turnamen ASEAN U19 Boy Championship 2024 yang diselenggarakan tadi malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Penasaran? Tunggu sesaat lagi hanya di Hotshot. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Kopi, mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino, nggak cuma manis, berasa kopinya. Ikuti kemeriahan dari berbagai pertandingan cabang olahraga di Olimpiade Paris dalam Pesta Paris 2024. Mulai 25 Juli hingga 11 Agustus pukul 23.10 hanya di SCTV. Bayar tagihan dari A sampai Z lebih mudah dengan Wonder by BNI. My Pertamina, semua jadi istimewa. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Setiap pukulan melambangkan tekad dan perjuangan. Meraih kejayaan Olimpiade, harumkan nama bangsa. Dukung perjuangan pahlawan olahraga Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis. Saksikan live bulu tangkis Indonesia Olimpiade Paris 2024, 27 Juli hingga 5 Agustus 2024 di SCTV dan video. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. I love Royal Parfum Series by Socklin. Karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. We're in the land of the birds now. Okay, Nature Boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Wow. Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Pre-order now. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih.
Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Mau senyum, nggak pede duluan. Pakai Dudley Double Action, aman. Dengan Double Mint Essence dan formula antibakteri. Segarnya bikin akrab. Siap senyum, siap action sepanjang hari. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Ini cara gue anti tepa. Soft Fresh Eucalyptus. Olesin kapan aja, aromanya bikin rileks. Hangat yang gak nanggung, pegel pusing, gak jadi mampir. Gue udah buktiin, mau anti tepar, jelas, so fresh. Wingscare. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Aku baru tahu betapa bahayanya BPA. Pantes semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Le Mineral mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai segitiga nomor 1 sehingga terjamin keamanannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Pemirsa, sebagai artis muda yang karirnya moncer di dunia entertainment, Prilly Latuconsina memang selalu menjadi sorotan. Tak hanya prestasi di dunia hiburan hingga kesuksesannya, namun penampilan aktris 27 tahun itu pun juga tak luput dari sorotan. Bahkan akhir-akhir ini, penampilan Prilly yang berubah begitu drastis, di mana tampak lebih ramping, membuat banyak warganet yang iri hingga banyak yang berkomentar. Lantaran penampilan Prilly saat ini disebut-sebut oleh netizen dan juga para penggemarnya sebagai body goals. Lantas seperti apa respon Prilly ketika banyak netizen yang menilai dirinya kini memiliki body goals? Kamera film atau kamera series itu membuat tubuh kita itu kelihatan lebih berisi. Jadi kalau misalnya aku berat badannya tuh misalnya kayak waktu dulu gitu ya, 49 atau 45, itu aku masih kelihatan gemuk di kamera. Makanya orang-orang tuh kalau nonton aku di film terus ketemu aku langsung, pasti komentarnya, "Hah, kok di film gemuk banget, aslinya kecil." Nah, aku tuh males digituin dan aku juga jadinya nggak pede setiap aku di depan kamera. Akhirnya aku memutuskan untuk menurunkan berat badan aku. Tadinya target aku itu cuma sampai 39-40, cuma memang agak kebablasan mungkin karena metabolisme aku udah lebih baik ya. Jadi sekarang di 37-38. Dan ternyata aku emang tipe orang kalau kurus itu langsung nyusut di pinggangnya. Tapi aku nyaman dan aku sehat. Jadi aku senang-senang aja ngejalaninnya dan punya badan. Emang kelihatan ya? Iya. Ini kayak gini-gini untuk nemenin kalian, aku lagi makan dibawa ke sini loh. Ini yang bikin kurus ini. Ya nggak tahu sih, mungkin karena kesibukan kerja, terus juga aku udah mengurangi makan makanan yang manis atau goreng-gorengan. Sebenarnya biasa aja sih makannya ya. Kalau kalian lihat aku masak kan juga normal-normal aja sih sebenarnya. Cuma mungkin karena kegiatannya banyak, jadinya makin kurus gitu kali ya. Nggak ngerti juga. Iya, Prilly kini memang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Tak hanya memiliki badan yang ramping, namun wajahnya pun juga turut terlihat kurus. Mengingat Prilly yang berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kg. Lantas, makanan apa saja yang Prilly konsumsi selama ini hingga membuat berat badannya turun?
What I eat in a day sampai berat badan aku 37 kilo dari 49 kilo. Aku share ya, jadi aku tuh clean eating. Pagi aku cuma ngopi hitam aja. Terus siangnya aku makan sayur dan protein. Ini aku makan toge dan telur. Terus aku makan buah lontar karena ini kalorinya juga nggak banyak dan buahnya juga nggak terlalu manis. Abis itu untuk sorenya aku makan nasi goreng quinoa, terong bakar, dan tahu. Terus minumnya harus air putih ya. Terus untuk dessert aku makan donat gluten free. Jadi ini donat sehat dan rasanya tetap enak banget. Terus aku langsung tidur deh. Nah guys, tapi aku gak se-strict itu setiap hari ya. Ada momen dimana aku makan enak, makan masakan aku sendiri. Apalagi aku suka masakan, jadi gak mungkin aku gak makan. Selain body goals Prilly Latuconsina yang kini tengah menjadi sorotan, laga matchday ketiga Grup A Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa 23 Juli 2024 kemarin pun tak kalah seru, mengingat Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2. Iya, di babak pertama, Garuda Nusantara, julukan Timnas U19 Indonesia, berhasil membuka keunggulan pada menit ke-18. Bermula dari sepak pojok Muhammad Kaviatur, bola lalu mengarah kepada Jens Raven yang lolos dari penjagaan lawan. Bola pun lantas masuk ke gawang Timor Leste sehingga Indonesia unggul. Akan tetapi, keunggulan Indonesia tak bertahan lama lantaran 5 menit berselang, Indonesia terkena hukuman penalti setelah Alexandro melanggar pemain Timor Leste. Kapten Timor Leste Ricardo pun pada akhirnya berhasil mengeksekusi penalti dengan baik hingga skor pun menjadi sama kuat 1-1. Namun, Indonesia kembali bisa unggul atas Timor Leste, di mana lagi-lagi lewat skema Muhammad Kaviatur Jens Raven yang melepas umpan lambung, kemudian dieksekusi oleh Jens Raven. Striker Timnas U19 Indonesia itu pun kembali bisa membawa Garuda Nusantara unggul, tepatnya pada menit ke-26. Kaki kiri, ini posisi yang sama dengan golnya di pertandingan sebelumnya. Wow! Ricardo menatap tajam. Ricardo. Kaviatur melengkung bola dan ada Raven. Timor Leste, ya di bawah kita juga, terus peringkat FIFA juga jauh kan, nggak jauh, ya lumayan jauh sih. Jadi gitu sepak bola Indonesia kan sekarang lagi berkembang. Nah, jadi pasti menang lah. Ya, yang utama adalah udah pasti fisik ya, terus juga sebelum pertama sebenarnya yang utama adalah mental. Ya, itu apalagi untuk usia 19 kita nanti, yang pertama juga harus dimatengin dulu mentalnya selain fisik, karena memang lawan kita juga udah banyak yang jam terbangnya juga udah luar biasa. Kemudian, Kadek Arel membuat Indonesia memimpin 4-1 atas Timor Leste pada menit ke-51. Hingga 2 menit berselang, Arkan Kakak pun menambah keunggulan Indonesia menjadi 5-1 atas Timor Leste. Tak sampai di situ, Garuda Nusantara kembali menunjukkan ketangguhannya setelah Kaviatur mencetak 1 gol tambahan pada menit ke-56 dan membuat keunggulan menjadi 6-1. Meski begitu, seolah tidak ingin menyerah begitu saja, Timor Leste memperkecil ketertinggalan menjadi 2-6 dari Indonesia pada menit ke-86 lewat tendangan Alexandro Bakito. Hingga pada akhirnya, peluit tanda pertandingan berakhir pun berbunyi dan menyatakan Indonesia menang 6-2 atas Timor Leste, yang tentunya Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Lantas, seperti apa tanggapan dari pengamat sepak bola melihat Timnas Indonesia yang berhasil membantai Timor Leste dengan skor 6-2? Raven menguasai bola dan pelanggaran Kaviatur melakukan tendangan, Kaviatur dan sebuah crossing pemirsa kepada Arkan Kakak, Arkan dan Raven. Ya, ini kan Indonesia Timor Leste nostalgia sebenarnya, partai nostalgia karena Timor Leste pernah menjadi bagian Indonesia. Tapi secara teknik, secara skill, secara kemampuan, atmosfer kompetisi, Timor Leste di bawah Indonesia gitu kan. Sehingga kemudian menurut saya laga melawan Timor Leste ini tidak lebih dari uji coba.
kita kebetulan mendapat grup yang sangat ringan. Lawan-lawan Filipina, Kamboja, kemudian Timor Leste itu levelnya di bawah Indonesia untuk kategori U19. Jadi ujian sesungguhnya kita nanti ada di semifinal, kemungkinan kita akan bertemu kemungkinan kita akan bertemu antara Malaysia atau Thailand yang masih akan bertanding. Jadi Indonesia sebagai juara grup A akan bertemu juara grup C antara Malaysia saat ini atau kemungkinan Thailand, karena dua-duanya masih akan bertemu. Kalau seri maka kita akan bertemu dengan Malaysia, kalau Thailand menang kita akan bertemu dengan Thailand. Dan dua lawan ini kebetulan yang menggagalkan kita untuk menjadi lolos ke final pada 2017, 2018, 2019. 2017 kita di semifinal kalah 2-3 dari Thailand, kemudian 2018 di semifinal kita kalah 2-3 juga dari Malaysia. Di semifinal 2019 kita kalah 3-4 dari Malaysia. Jadi semifinal adalah partai sesungguhnya Indonesia, dan saya yakin dengan kekuatan yang ada saat ini kita harus bisa melewati semifinal. Kalau kita bisa lewati semifinal, maka potensi untuk jadi juara sangat besar, karena satu-satunya kita juara di kategori Piala AFF U19 adalah 2013, ketika kita lolos ke final kita juara. Kemenangan 2 kali kemarin tetap jaga konsistensi untuk jangan pernah nganggap remeh lawan, terus juga tetap dengan usaha terus kerja keras, yang penting itu. Ya pemirsa, kalau udah ngomongin Prilly Latuconsina itu bawaannya pengen ngomong keren banget Ili. Tapi tetap semangat dan juga sehat ya cantik. Dan sekali lagi congratulations untuk Garuda Muda Indonesia yang sudah lolos menjadi juara di grup A. Tetap semangat untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan pemirsa Hot Shot masih dalam keadaan berduka setelah ditinggal meninggal sang suami akibat kecelakaan. Jennifer Koppen pun akan melakukan janji terakhir sang suami itu Papa Dali untuk mengupload video mukbang bersama Kamari. Tapi benar nggak sih kegiatan mengupload video sang suami itu merupakan cara untuk mengenang sang suami oleh Jennifer Koppen dan juga melepaskan kesedihan. Dan sementara itu dari balik layar sinetron Naik Ranjang ada Adjie Pangestu yang hobi banget sama otomotif nih pemirsa. Dan mobil yang sering dibawa ke lokasi syuting ini langsung dimodif. Nah kira-kira seperti apa tampilannya? Penasaran? Tunggu kisahnya sesaat lagi hanya di Hot Shot. Berita selebritis paling hot. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Mams. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Okay, Nature Boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Wow. Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Pre-order now. Serunya hidup itu kayak roller coaster, tapi gula darah jangan naik turun. Jaga gula darah bersama Diabetasol. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Diabetasol. Ketiak wangi tapi nggak cerah. Baru si Glow Formula dari Nivea dengan mikrovitamin C dan AHA meresap hingga ke dalam. Ketiak cerah, halus dan wangi, jadi percaya diri. Nivea Extra Bright. Baru Nivea Deo kemasan saset. Hemat dan ringan di kulit, ketiak wangi, cerah terlindungi. Olimpiade Paris 2024 terkini hanya di SCTV. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu.
Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Sudah minum obat tapi masih nyeri? Nyeri yang berulang terjadi saat disertai kerusakan saraf karena neuritis neuralgia. Dolo Neurobion dengan Duo Action untuk redakan nyeri dan perbaiki fungsi saraf. Dolo Neurobion, redakan nyeri, bebaskan diri. Hey yo, gerah, panas, waktunya minum nipis madu. Seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, seger nipisnya, sodanya. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Aku baru tahu betapa bahayanya BPA. Pantes semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai segitiga nomor 1 sehingga terjamin keamanannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Kalian jangan dekat-dekat Feby. Kok lampunya mati? Hai Feby, kamu cantik banget. Kalau lo laki-laki, lo keluar dari tempat persembunyian lo. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi. Bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, nggak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Naik kuda-kudaan doang, bayar 3.000 aja ya? Bisa, kan aku pakai XL bebas puas. Bebas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Mau senyum, nggak pede duluan. Pakai Daddy Double Action, aman. Dengan Double Min Essence dan formula antibakteri. Segarnya bikin akrab, siap senyum, siap action sepanjang hari. Sur, cappuccino itu kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci. Berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Ini rahasia gue lawan tepar. Baru Sofresh Hot atau Eucalyptus. Ada Real Essential Oil dan Hot Lock System. Pegel pakai Sofresh Hot. Jangan nunggu tepar. Sofresh Eucalyptus. So relaxing. Lawan tepar dengan Wingscare. Kamu mau sehidup semati sama dia? Kenapa sih, Mbak? Hidup aku nggak pernah fine-fine aja. Aku nggak mau bohong, tetapi cinta ini tak cukup. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga? Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila kondisi anemia. Sangobion, multivitamin, mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Pemirsa, kepergian Dali Wasing tentu meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi sang istri Jennifer Copen. Saat melarung abu jasad sang suami tercinta, Jennifer Copen mengucap janji akan memposting video terakhir kebersamaan mereka.
Dan di laman media sosialnya, Jennifer memperlihatkan dirinya tengah mengedit video mukbang anak sematawayangnya bersama mendiang Dali. Di dalam postingan tersebut, Jennifer menulis jika dirinya belum sanggup menyelesaikan editan tersebut lantaran dirinya tak kuasa melihat video sang suami. Jennifer pun juga memposting Kamari yang sudah bisa berjalan. Jangan khawatir ya. Aku tahu Papa Kali juga janjiin kalian video mukbang seperti itu di Kamari. Videonya ada. Nanti aku posting ya kalau aku udah siap. Yeah, yeah, yeah. Oh my gosh. Kehadiran anak di satu sisi pasti menjadi pelipur lara gitu ya bagi seorang ibu yang kehilangan atau seorang istri yang kehilangan suaminya. Namun di sisi lain pasti juga menjadi apa ya, kayak melihat apalagi mungkin biasanya anak ini bercengkerama dengan ayahnya gitu ya. Lalu tiba-tiba melihat anak ini mungkin mencari-cari gitu ya. Mungkin anaknya menjadi rewel karena juga mungkin merasa kehilangan momen-momen yang atau rutinitas yang biasa dilakukan dengan ayahnya gitu. Ini kan pasti juga akan menimbulkan kesedihan tersendiri untuk sang ibu. Diketahui, Jennifer Koppen ditinggal meninggal oleh sang suami pada Kamis 18 Juli 2024 lalu. Untuk mengenang dan mendoakan sang suami, Jennifer menggelar doa bersama. Namun pengajian atas meninggalnya sang suami, Jennifer wakilkan ke panti asuhan setempat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang sama pernah saya rasakan. Mungkin saat ini Jennifer banyak pertanyaan dari dalam benaknya kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya? Kenapa dia? Anak saya masih kecil. Itu pun pernah saya bertanya kepada Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah ini maha tahu keadaan kita. Allah yang memiliki, yang punya hak memiliki atas diri seorang manusia. Jadi yakinlah ini ujian ini adalah tanda Allah tuh mengasihi, menyayangi kita semuanya. Kesedihan Jennifer pun masih begitu terasa. Hal tersebut terlihat dari setiap postingan-postingan yang dia lakukan. Lantas, seperti apa kata psikolog mengenai duka yang dirasa Jennifer? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan seseorang yang tengah berduka karena kematian pasangan tercinta yang begitu tiba-tiba? Kalau bicara soal waktu tidak ada ketentuan baku ya seseorang, karena semua bergantung pada kekuatan mental dari orang tersebut. Proses berduka ini kan yang dilewati ini kan cukup banyak ya, dari nggak bisa terima gitu, lalu ada rasa marah, tawar menawar, frustasi, sampai akhirnya masuk ke tahap penerimaan. Yang tiap orang akan menjalani atau mengalami prosesnya ini beda-beda gitu, bergantung pada sebagaimana orang tersebut lalu mampu mendapatkan insight-insight baru yang memudahkan dia pada akhirnya bisa menerima, berdamai dengan luka, dengan kesedihan, dengan rasa kehilangan yang dirasakan. Pemirsa, sinetron Naik Ranjang, jalan ceritanya semakin membuat penasaran. Tentu hal itu membuat para pemainnya selalu bersemangat menjalani syuting. Adjie Pangestu yang berperan sebagai Farhad merasakan hal yang sama. Menghabiskan banyak waktu di lokasi syuting pun membuat Adjie membutuhkan tempat yang nyaman untuk beristirahat.
Dan kepada tim Hotshot, pria kelahiran 21 November 1969 ini memperlihatkan mobil minibusnya yang ia sulap bak mobil karavan. Dengan menghilangkan bangku di bagian tengah dan belakang, Aji membuat mobilnya menjadi lebih luas sehingga ia bisa menaruh barang-barang keperluan syutingnya. Dan seperti inilah mobil hasil modifikasi Aji Pangestu. Modif mobil ini minibus, terus gua modif. Gua modelnya pakai rak atas. Sebenarnya di samping itu ada awningnya, ada tendanya. Ini bisa buat camping, tapi sebenarnya ini mobil kerja gua. Jadi gua pakai kemana-mana karena irit, santai, terus nggak macem-macem, mesinnya bandel, terus enak lah, dingin AC-nya, terus memenuhi kebutuhan gua karena di dalam itu gua nggak pasangin bangku, ada baju-baju di situ, ada perlengkapan gue syuting, blek tumplek di situ. Kalaupun gue nginep di lokasi bisa, karena gue tidur di dalam mobil. Sebenarnya kalau inspirasi sebenarnya dari dulu, dari gue muda, gue juga pengen punya mobil yang bisa memenuhi kebutuhan gue. Jadi dari hobi jadi kebutuhan. Nah kebutuhan gue itu kan kadang-kadang untuk syuting atau untuk kerja. Kita tahu sendiri kalau di lokasi syuting kita susah banget punya tempat untuk nunggu. Kadang-kadang kita pada tidur-tiduran di mobil, pada nunggu di mobil kalau nggak ada base camp untuk para pemain gitu. Jadi gue kepikir kayaknya enak nih kalau gue punya mobil tapi bisa jadi base camp gitu loh. Akhirnya terciptalah ini, meskipun belum sempurna ya. Ada beberapa impian gue untuk mobil ini yang belum tercapai. Dan mudah-mudahan sebentar lagi akan gue wujudin sih. Sementara ya mobil ini dulu. Memodifikasi mobil bukan semata-mata untuk kenyamanan. Ternyata Aji Pangestu mengoprek mobil putihnya itu karena memiliki ketertarikan dalam dunia otomotif yang menjadi salah satu hobinya. Lantas benarkah Aji rela mendatangi berbagai macam bengkel demi mendapatkan mobil impiannya? Oh enggak, ini gue ngerjainnya ya ada bengkel-bengkel, beberapa bengkel cat beda, bengkel untuk jok-jok beda, bengkel untuk audio beda, bengkel untuk rak atas beda. Jadi ini ada raknya, nanti ada awningnya atau ada tendanya. Jadi mobil ini bisa buat camping, bisa buat gue syuting bawa barang, bisa buat tidur-tiduran di dalam, bisa buat bawa motor kalau mau, bisa macam-macam deh. Jadi multifungsi dan multiguna. Dan jangan lupa saksikan terus sinetron Naik Ranjang setiap hari jam 8 malam di SCTV. Jangan lupa, seru, makin seru, dan makin seru banget. Olimpiade Paris 2024, pesta olahraga terbesar di dunia. Pertama kali dalam sejarah, kemegahan perhelatan opening ceremony berlangsung di Sungai Seine, Paris. Ajang pembuktian hasil kerja keras dan dedikasi dengan bangga mewakili negaranya. Jadilah saksi sejarah pahlawan olahraga dunia di opening ceremony Olimpiade Paris 2024, 26 Juli pukul 23.30 di SCTV dan video. Dukung kontingen Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024. Indonesia bisa, Indonesia pasti juara. Saksikan Olimpiade Paris 2024 2 hari lagi. Mulai Jumat 26 Juli 2024 live hanya di SCTV, Video, Moji, Next Parabola, dan Champions TV. Pemirsa yang berdomisili di Pandeglang dan sekitarnya, Festival SCTV 34 hadir dengan berbagai aktivitas seru dan dimeriahkan oleh artis-artis idola pemirsa. Di antaranya Jevan Natanio, Akila Kalista, dan Nico Rossi. Ayo datang dan saksikan Festival SCTV 34 di Alun-Alun Pandeglang Sabtu 27 Juli 2024 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saksikan terus Hotshot, berita selebritis paling hot, tayang setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Akhirnya usai sudah Hotshot menemani Anda hari ini. Saya Erdio Henry pamit undur diri, selamat beraktivitas, salam SCTV.